nyalurinnya itu kemana? Itu kan jadi problem. Di kepalanya itu penuh banget, gimana caranya ngerilis itu dia nggak tahu. Kalau kita kan sebagai seorang muslim gimana? Yang muslim, iya kita sholat, tahajud, sujud, tapi mereka kan nggak tahu itu. Makanya penyakit kesehatan mental itu luar biasa tinggi karena itu. Di samping kemudian kita banjir informasi, orang menjadi bingung, tapi ketika bingung dia nggak tahu caranya rilis. Padahal kan yang namanya depresi, yang namanya isu kesehatan mental itu kan bisanya karena overlap beban, overlap aktivitas. Yaitu ada yang bisa selesai dengan masalah teknis, pengaturan jadwal, melakukan journaling, ada yang nggak bisa selesai, hanya bisa selesai dengan masalah filosofis. Kan gitu sebetulnya. Nah, problemnya di kita hari itu seperti itu. Ketika dunia semakin berputar cepat, informasi banyak, tempat bergantungnya itu dihilangkan. Sekularisme kan seperti itu. Padahal tempat bergantung itu luar biasa penting. Orang-orang itu justru semakin cepat, semakin banyaknya informasi, semakin banyak dan cepatnya dunia hari ini, justru tempat bergantung harusnya menjadi kuat, lebih kuat, bukan malah hilang. Itu sih yang baru aku soroti dari Gen Z itu, dua fenomena itu dulu aja. Berarti tadi banyak masalah ya. Kalian di sini memang penuh dengan masalah ya. Masalah terus. Nah, kalau dari Mas Ar sendiri potensi ya tadi ya, Gen Z itu kenapa orang-orang nggak suka dengan nama Gen Z karena banyak masalah. Nah, kalau dari Mas Ar sendiri masih adakah potensi dari Gen Z itu sendiri? Oh, kalau misalnya ngomongin potensi itu banyak, karena kan setiap manusia itu Allah berikan potensi dan anugerah seperti itu. Nah, satu hal yang mungkin bisa jadi sebuah nilai yang bisa teman-teman terapkan itu adalah, teman-teman ingat ya, jadi dalam keadaan kita sebagai seorang hamba, Allah itu maha adil gitu. Jadi ketika sekarang teman-teman ngerasa aku tuh hidup yang dimana pada takdir yang gak adil menurut aku gitu kan. Nah, maka satu hal yang perlu teman-teman mengerti itu adalah gini ya, kita tuh sama sekali gak bisa memastikan kita terlahir dari keluarga yang seperti apa. Kita tidak pernah bisa memilih kita terlahir dari orang tua yang seperti apa. Karena banyak sekali cerita-cerita yang pernah aku dengar. Contoh misalkan ya, ada seorang perempuan dia mengatakan, Kak, aku terlahir dari keluarga yang ayah aku tuh nggak suka dia punya anak perempuan, dan aku tuh nggak pernah dapat support system dari ayah aku seperti itu. Kak, aku pengen banget untuk bisa berhasil dalam pendidikan aku, tapi karena kondisi ekonomi keluarga akhirnya aku harus merelakan itu semua untuk adik dan kakak aku dan sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya ngomongin potensi, jadi kalau tadi tempat kita bergantung dan kita tahu terdakwa itu penting banget. Karena ada satu nasihat yang sering kali disampaikan dan sebenarnya bisa jadi reminder. Sederhananya adalah kita tuh hamba gitu. Jadi dalam posisi apapun itu kita harus tahu bahwa kita punya tempat kembali. Itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika sekarang teman-teman mencoba bertanya, Kak, aku tuh punya dampak dan impact di bidang apa sih? Aku tuh punya skill di bidang apa sih? Aku tuh punya suatu hal keberhasilan bisa di bidang apa sih? Nah, maka itu perlu kita cari. Nah, gimana cara mencarinya? Cara mencarinya adalah harus tahu dulu gimana cara kita punya visi terhadap hidup kita. Jadi gini ya, ada satu pertanyaan yang sering kali ditanyakan. Kalau kita pengen melakukan sesuatu, tanyakan dulu, kita itu pengen jadi siapa dan pengen dapat apa ketika melakukan itu. Nah, maka yang perlu kita perhatikan dalam hal ini adalah poin pertama, kita harus punya yang namanya visi hidup itu sendiri. Karena gini, aku bisa memastikan orang-orang yang punya visi dalam hidupnya, orang-orang yang punya tujuan dalam hidupnya, dan orang yang gak punya visi dalam hidupnya, itu beda dari cara gerak dia. Keresahan dia beda juga. Kalau kan kita punya visi ya, Mas Mbak di sini, kita akan tahu hari ini tuh kita mau ngelakuin apa. Ikhtiar yang kita lakukan, kita akan mencoba seperti apa. Akhirnya kita punya energi yang banyak ini, kita bakal tahu mencurahkannya lewat mana dan sebagainya. Nah, maka cara terbaik untuk kita mengenali potensi kita, untuk kita mengenali bahwa kita itu siapa, kembalikan kepada siapa yang menciptakan kita, dan kita coba cek dari apa yang telah beliau firmankan dalam Al-Quran itu. Karena pada akhirnya manusia itu kan dalam keadaan halu'ah gitu, diciptakan dalam keadaan halu'ah, pasti dia tuh senantiasa keluh kesah, seringkali merasa lemah dan sebagainya. Nah, maka dalam hal ini ketika sekarang ditanya apakah Gen Z ini punya potensi sebesar, jawabannya punya potensi besar. Karena kalau ngomongin tentang pemuda, kalau kan kita ngomongin tentang masa depan sebuah bangsa, itu sangat berkaitan dengan para pemuda. Kalau misalnya kata Soekarno itu mengatakan apa? Berikanlah aku 10 pemuda dan aku akan goncangkan apa? Dunia.
Itu kan penting banget seperti itu. Nah maka yang paling teman-teman perlu diperhatikan gini, ada satu kalimat yang menarik. Gen Z itu atau pemuda hari ini itu nggak kekurangan fasilitas, nggak kekurangan teknologi, nggak kekurangan informasi. Cuma apa? Cuma dia butuh pendamping ketika menerima informasi itu. Karena contoh gini ya, ketika aku mencoba berusaha, misalnya ketika menjadi seorang mahasiswa, karena aku punya visi gimana caranya hidup ini dapat ridhonya Allah, aku mencoba gimana caranya aku hidup bersama atau kita punya circle lingkaran atau punya teman atau punya guru yang bisa bimbing dalam hidup ini. Karena gini teman-teman, barangkali ya kita punya potensi besar, cuma kita belum punya pembimbing dan ngasih tahu gimana cara kita mencurahkan potensi tersebut. Karena hal itu bisa kita dapat dari siapa? Dari guru-guru kita. Nah maka poin penting yang perlu kita perhatikan, kalau kan kita lihat biografi, ketika kita melihat sebuah perjalanan hidup, Imam Asy-Syafi'i, keberhasilan dan kehebatannya itu tidak terlepas dari kehebatan gurunya. Muhammad Al-Fatih di umur 8 tahun udah dikasih tahu oleh para guru-gurunya untuk bisa melakukan Konstantinopel. Maka pembimbingan dan guru itu perlu dalam hidup kita hari ini. Karena apa? Dengan adanya teknologi hari ini, dengan adanya fasilitas hari ini, kita dibimbing sama guru-guru kita bakal tahu, kita bakal ngelakuin apa ke depannya. Kita bisa bantu apa untuk kalau bisa dibilang untuk dakwah ini. Maka dalam hal ini teman-teman, barangkali ya kita punya potensi besar, cuma kita belum punya pendamping dan pembimbing yang bisa bantu itu. Karena kebayang ya teman-teman gini ya, dengan masalah banyak hari ini, masalah kuliah misalkan, masalah kita sekarang sekolah, masalah kita mungkin ada teman-teman yang mungkin dilema soal pekerjaan dan sebagainya. Kalau kita punya tempat pulang, tempat bertanya, tempat kita minta bimbingan, itu guru kita. Karena contoh sendiri ya, aku di umur sekarang, di umur 20 mungkin sama masalahnya seperti teman-teman, keresahannya juga mungkin sama. Nah maka yang perlu aku jaga itu apa? Aku yang penting hidup dalam circle atau punya guru-guru yang bisa ngasih arah pada aku. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang pengen coba untuk maksimalin potensinya, ingat kita punya potensi banyak. Allah ngasih anugerah kepada kita. Maka kondisikan apa? Kondisikan teman-teman yang bisa support kita. Karena kalau teman-teman lihat ada misalnya ada sebuah masjid atau apapun itu yang keren dan itu diisi oleh para pemuda, itu keren banget masjidnya sebenarnya dan kreatif dan sebagainya. Nah maka dalam hal ini kalau misalnya potensi, kalau misalnya lihat sebuah dampak dan impact tentang Gen Z itu sendiri, ini besar banget kayak gitu. Dan ini perlu kita arahkan. Nah mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut seperti itu mungkin ya. Oke, terima kasih Mas. Nah ngomong-ngomong nih Mas soal potensi, mungkin kami minta contohnya itu Mas. Kalau saya baca sedikit bisa persidangan kemarin, ternyata Gen Z itu kreatif, inovatif, terus bisa melakukan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Maka tadi kan dari Mas Aab nyebut bahwasanya sangat kebanyakan informasi tadi gitu, sehingga untuk fokus itu pun kurang tadi. Nah mungkin contoh-contoh potensinya itu Mas Aab, apa saja mungkin yang bisa dibimbing nanti oleh guru-guru ke depan. Nah baik, bismillah teman-teman. Nah satu hal yang harus teman-teman tahu ya, jadi kalau misalnya kita ngomongin potensi, gimana sih caranya kita itu tahu ya secara subjektif dan objektif terhadap potensi itu sendiri. Jadi gini teman-teman, ada satu poin yang perlu kita punya juga. Jadi Allah itu memberikan anugerah kepada seorang hamba, itu semuanya pasti dapat anugerah gitu. Tapi mungkin apa? Ini ada satu kalimat yang bagus banget. Mungkin potensi dan skill kita mungkin berbeda, tapi tujuannya itu sama, yaitu ridhonya Allah. Nah maksudnya apa? Mungkin hari ini teman-teman mendalami atau concern di bidang apa, gunakan itu gimana caranya aku bisa dapat dan undang ridhonya Allah. Maka coba cek teman-teman, kita itu suka di bidang apa, concern di bidang apa, dan kita punya skill di bidang apa. Dan gunakan itu, meskipun skill kita berbeda sama orang lain, meskipun dampaknya belum sebesar orang lain, tapi tetap visi dan tujuan tetap sama untuk dapetin ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah maka ini pun sebenarnya bisa jadi cara untuk ngerilis dari tanda kutip masalah-masalah yang contoh ini ya. Aku itu adalah orang yang suka banget untuk bercerita. Aku suka banget yang namanya ngambil satu hikmah dari satu kejadian. Contohnya gini ya teman-teman. Misalkan aku pergi ke terminal, aku misalnya di terminal tersebut lihat suatu hal, kejadian. Dengan hal itu aku coba untuk dapat hikmah itu. Nah maksudnya apa? Aku pengen bilang kepada teman-teman, dalam hidup ini kita coba gimana caranya setiap apa yang menjadi anugerah dalam hidup kita, setiap skenario dan takdir yang Allah gariskan kepada kita, gimana caranya itu bisa menjadi sebuah cara untuk mengundang ridhonya Allah. Gimana caranya? Kita bisa banyak
dengan skill yang ada. Kalau misalnya teman-teman misalkan suka di bidang kepenulisan ya menulis buku. Kalau misalnya teman-teman suka di bidang misal public speaking misalkan, ya gunakanlah itu gimana caranya kita bisa memiliki impact dalam dakwah itu sendiri. Nah maka cara terbaik untuk kita mengetahui sebenarnya potensi aku tuh di bidang apa, kalau skill aku tuh di bidang apa. Sederhananya apa? Allah kasih anugerah kepada kamu itu di bidang apa dan seriusin atas hal itu. Bersabar sama prosesnya kayak gitu. Karena aku misalnya sebagai content creator sekarang, aku suka banget yang namanya public speaking. Aku dulu memang referensi aku terima, aku coba cari apa orang-orang yang suka public speaking.